Namanya Pasar Janda. Wanita Mauritania. Setelah bercerai, mereka menjadi lebih menarik. Ini namanya kereta kehidupan. Mauritania adalah negara Arab di barat Laut Afrika. Ibu kotanya adalah Nouakchott. Dan pelabuhan utamanya adalah pelabuhan Nouadhibou. Penduduknya sebanyak 4,5 juta. Mauritania meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Luas wilayahnya 1 juta kilometer persegi. 90% wilayahnya adalah gurun, yang masih bagian dari Gurun Sahara, gurun terluas di dunia. Garis pantainya membentang seluas 750 km persegi di Samudra Atlantik. Di mata uang mereka terdapat unta, kapal, Quran, kereta. Kita ada di Mauritania, teman-teman. Selamat datang. Ini namanya Dara, pakaian nasional. Kau harus menyingsingkan lengan baju seperti ini, lalu jalan seperti ini. Nouakchott adalah kota yang modern. Ayo kenali Mauritania. Negara Arab ini berada di ujung barat Afrika, di mana gurun bertemu lautan. Ini tak hanya terjadi di Nambia, tetapi juga di Mauritania. Ini masjid paling tua di kota ini. Karena ini kota modern dan tak terlalu tua, Nouakchott tidak memiliki sejarah kuno. Halo. 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 Selamat datang. Halo. Selamat datang. Mauritania. Ya Allah, bismillah. Yuk, sholat teman-teman. Masjid Saudi di ibu kota ini, Mauritania, merupakan hadiah dari Arab Saudi untuk Mauritania pada masa pemerintahan mendiang Raja Faisal pada tahun 70-an. Inilah masjid terbesar dan landmark Islam Nouakchott. Nouakchott? Ya, Mauritania. Mauritania. Dari utara ke selatan ada Sahara. Inilah Mauritania, penguasa pasir. Pakaianku keren banget. Aku dari Kau mirip Cingguti. seorang pengantin. Elegan seperti pengantin pria. Ya. Diminum setiap hari, minuman khas Mauritania adalah atay, yang artinya teh. Ini adalah pasar lokal di Mauritania. 3-4 kali sehari. Benar. Ini lebih kuat dari espresso, kan? Ya. Mantap. Cara membuatnya sungguh spesial. Lihat busa yang muncul di cangkir sebelum teh dituang ke dalam. Inilah tradisi Mauritania. Mereka sengaja membuat busanya. Busanya dibuat di dalam cangkir sebelum mereka menuangkan teh ke dalamnya. Awalnya kupikir itu gula. Sekarang teh Mauritania sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti stimulan. Efeknya lebih kuat dari espresso Italia. Lebih kuat dari segalanya. Mereka meminumnya setiap hari di mana saja, di kota dan di gurun, dari utara ke selatan, betul? Betul. Inilah minuman tradisional. Betul. Selamat datang di Mauritania. Inilah minuman khas Mauritania. Minuman otentik, ya. Selamat malam. Semua yang ada di sini tradisional. Tendanya, dara, makanan tradisional Mauritania. Dan tehnya. Teh khas Mauritania. Apa ini kuskus? Benar. Kau mungkin menganggap Aljazair, Maroko, dan Mauritania merupakan satu negara karena ketiganya sangat mirip. Di sini, di Gurun Sahara. Kebanyakan penduduk Mauritania belajar di sekolah tradisional, belajar puisi, prosa, dan belajar membaca. Karena itu orang Mauritania menggunakan bahasa Arab klasik. Makanya julukannya negeri sejuta penyair, ya. Ada surat kabar Kuwait menulis sebuah artikel tentang Mauritania sekitar tahun 60-an. Mereka mendapati jika di mana-mana penduduk Mauritania menggubah puisi. Dan mereka pun menjuluki Mauritania negeri sejuta penyair. Kita sedang dijamu oleh penyair hebat. Siapa namamu? Ham Yusuf. Masya Allah. Untuk waktu yang lama Mauritania terabaikan karena kurangnya sumber daya dan pengelolaan yang buruk. Ini adalah negara gurun, penyair, dan budaya. Tempat mereka belajar Islam dan Al-Quran. Mauritania memiliki kereta Trans-Sahara terpanjang di dunia. Ini adalah negara emas, besi, tembaga, dan perikanan.
Coba lihat. Bayangkan tiap hari menyaksikan matahari tenggelam. Kenapa tak banyak orang tahu tentang Mauritania? Baru 4 tahun yang lalu, gas alam ditemukan di sini. Tahun depan mereka akan mulai bisa mengekspor. Jadi Mauritania, insya Allah akan berkembang negara Arab ini. Pasar Mauritania ini sebutannya adalah pasar wanita cerai. Wanita Mauritania. Inilah pasar wanita cerai di pasar janda. Persentase perempuan yang bercerai di Mauritania sangat tinggi. Tapi perceraian di Mauritania dirayakan. Keadaan perempuan Mauritania berbeda dari tempat lain. Mereka akan mencuri kameramu. Mereka akan mencuri. Mereka akan mencurinya. Kenapa mereka mencurinya? Bisa saja mencurinya. Tidak. Kita aman di negeri yang damai ini. Insya Allah. Insya Allah. Ada pria yang lebih suka menikahi janda dibandingkan wanita lajang. Wanita yang bercerai di Mauritania mempunyai peluang pernikahan lebih tinggi. Tapi kenapa? Akan kuceritakan kisahnya ya. Seluruh pasar ini milik mereka. Setiap wanita Mauritania yang bercerai datang ke sini dan menjual semua perabotan di rumahnya. Perempuan juga jadi pedagang. Catatan penting, wanita Mauritania menjadi lebih menarik setelah mereka bercerai. Kau menjual semua perabotan di sini seperti Seluruh perabotan dan perceraian tasnya. itu kondisi yang berat bagimu, tapi membahagiakan bagi kami. perceraian. Ya, ketika seorang wanita diceraikan, sebuah perayaan digelar untuknya. Perayaan untuk wanita yang bercerai. Aku dan dia sudah bercerai dan banyak lagi wanita yang bercerai. Bagi umat Islam, perceraian memang sudah merupakan hal biasa. Perceraian adalah penghidupan kami dan pernikahan juga adalah penghidupan bagi Jadi kami. kau tidak merasa sedih gitu ya saat bercerai? Kami tidak merasa sedih. Itu hanyalah penghidupan yang telah berakhir. Begitulah sudut pandang kami. Jika seorang wanita bercerai, dia pun berdagang, membeli, dan menjual, dan memperbaiki keadaannya. Perceraian bukanlah masalah baginya. Kau tidak malu karena bercerai? Sama sekali tidak. Itu sekedar penghidupan yang mencapai akhir. Tidak ada yang salah dengan perceraian. Bukan masalah bagi kami. Jadi itu ada dan tradisi kamu? Ya, itu normal bagi kami. Di sini kami menyebutnya penghidupan. Mata pencaharian? Itu sekedar sebuah hubungan yang sudah berakhir. Lalu orang lain datang, dan wanita itu pun bisa menikah lagi. Ketika seorang wanita bercerai dan menerima banyak lamaran pernikahan, kemudian dia pun menikah lagi. Suaminya mungkin akan bertahan lama, tapi hanya menikah sebentar saja. Beginilah wanita Mauritania. Karena ketika seorang wanita bercerai, dia menjadi lebih menarik. Apa alasannya? Alasannya karena wanita itu menjadi lebih cantik dan lebih berpengalaman. Ketika seseorang meninggalkannya, pria lain datang dan lebih menghargainya dari mantan suaminya. Suami barunya akan merawatnya lebih baik dari mantan suaminya. Bukankah tradisi ini mendorong perceraian? Ya, memang mendorong perceraian. Suami baru mengambil tanggung jawab atas diriku dan anak-anakku. Wanita Mauritania itu kuat ya? Saya kuat ya. Wanita Mauritania sangat kuat. Menurut mereka, perempuan menjadi lebih banyak pengalaman dalam membangun rumah tangga. Kami tidak memiliki mahar yang ditahan. Tidak ada mahar yang ditahan. Tidak. Di sini tidak ada mahar yang ditunda, jadi wanita itu memiliki segalanya di rumah. Apa semua ini perabotan dari rumah? Benar. Kau ambil semua barang dari suamimu dan Aku mengambil semua perabotan dari rumah dan suamiku. Kami membeli dan menjual perabotan di sini. wanita Mauritania memiliki peranan yang besar dalam masyarakat Mauritania. Secara harfiah merekalah sang nyonya rumah. Bahkan hal ini sangat terlihat jelas di pusat pengambilan keputusan, di parlemen dan kementerian. Mengenai masalah rasa hormat manusia, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW dan cara beliau memperlakukan istri-istrinya. Ikuti contoh itu.